Hai, apa kabar Anda di hari ini? Ketemu lagi di podcast Bicara Jujur. Saya kali ini mengajak Anda di satu tempat yang eye-catching banget di seputaran Jalan Sultan Babulah. Saya berada di Sofia Optik and Boutique tentunya, dan saya akan ngobrol banyak dengan ownernya, seorang dokter ahli mata dan juga magister hukum seperti itu. Ada Dr. Elna Anakota, MH. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Puji Tuhan, bagus ya hari ini ya. Amin. Penglihatan gimana, Dok, hari ini? Bagus. Kita nggak menerang, tapi benar-benar kita ngomong soal kesehatan mata. Saya mau untuk aware dulu dengan kesehatan mata kita, karena di mana-mana kita selalu ingat bahwa mata adalah jendela dunia, seperti itu. Nah, Dok, di pengamatan dokter sendiri, sejauh ini bagaimana kesehatan mata yang ada di masyarakat, khususnya di Kota Ambon, bahkan di Maluku? Apakah mereka sudah aware? Apakah memang mereka masih belum paham soal kesehatan mata itu sendiri? Terima kasih, Pak Zen. Tapi jika berbicara tentang kesehatan mata, apalagi di Provinsi Maluku, terkhususnya kalau Kota Ambon, kita bicara ini, Maluku ada 11 kabupaten kota. Tetapi jika kita berbicara tentang kesehatan mata di Kota Ambon, saya rasa sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena hampir semua spesialis mata terfokusnya di Kota Ambon. Jadi kalau berbicara bahwa pengetahuan masyarakat, saya rasa sudah cukup baik atau sudah lebih dari cukup. Tetapi di Provinsi Maluku ini bukan cuma Kota Ambon satu-satunya, tetapi ada 10 kabupaten kota yang tidak ada spesialis matanya. Kalau kita berbicara Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, dokter spesialis matanya tidak ada yang menetap di sana. Ada satu teman saya spesialis mata yang nanti setiap hari Sabtu baru dia pulang kampung sekalian dia berpraktek di sana. Kita berbicara lagi kabupaten yang lain, contoh Kabupaten Maluku Tenggara. Di Kabupaten Maluku Tenggara sama, dokter spesialis mata tidak ada yang merupakan spesialis mata organik. Sehingga spesialis mata yang datang ke sana sebulan sekali. Berarti kita berbicara tentang 8 kabupaten kota yang lainnya. Berarti yang tidak ada spesialis mata berarti sangat tidak baik untuk masyarakat. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan otomatis sudah tidak bisa maksimal sebagaimana di Kota Ambon. Itu artinya bahwa di Maluku sendiri yang namanya tenaga dokter khusus kesehatan mata ini untuk dokter mata itu memang masih kurang ya, Dok? Kurang ya? sekali. Baik, Dok. Berbicara lagi soal bagaimana sebenarnya masyarakat harus bisa preventif soal kesehatan mata itu sendiri. Kadang kan orang juga berasumsi bahwa kalaupun kesehatan mata itu kamu bagus, kamu harus bisa mengkonsumsi bahwa ada sayur yang berwarna tertentu, ada juga misalnya buah dan sebagainya. Kalau kita melihat kondisi alam kita ini kan beda-beda di 11 kabupaten kota. Buah-buah di daerah lain tidak ada, sementara di daerah lain itu banyak dan sebagainya. Bagaimana mengedukasi masyarakat nih, Dok, supaya mereka lebih preventif lagi soal masalah mata, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk masalah kesehatan mata itu sendiri? Kalau berbicara ini 11 kabupaten kota dengan permasalahan kesehatan mata yang berbeda-beda. Tidak sama semua kabupaten kota. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah edukasi. Edukasi itu pun terbatas. Kenapa saya berbicara edukasi terbatas? Karena rentang wilayah, rentang kendali semua juga terbatas. Sehingga sebenarnya yang paling tepat yang bisa dilakukan adalah edukasi-edukasi yang dilakukan lewat media-media sosial. Makanya saya paling senang sekali jika ada media-media sosial seperti sekarang ini kan sudah mau wabah TikTok dan yang lain-lain. Sebenarnya itu bagusnya dipakai untuk sarana komunikasi, sarana bagaimana kita menyampaikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat sampai ke pelosok. Begitupun kan dengan ada TVRI kita. TVRI kita sebenarnya dia setiap saat sebenarnya saya lihat selalu juga menayangkan program kesehatan khusus untuk kesehatan mata. Ada. Jadi itu juga bisa dilakukan lewat itu. Dan sebenarnya kami harus lebih banyak
berhubungan dengan dokter-dokter atau tenaga-tenaga kesehatan yang berada di 241 puskesmas yang ada di Provinsi Maluku. Harapan kami bahwa jika ada permasalahan nih, biasanya kami itu akan berkomunikasi dengan mereka. Oke, baik, Dok. Saya mau nanya dulu nih soal apa yang wajib kita konsumsi agar mencegah penyakit mata itu sendiri. Nah, kalau dokter lihat sendiri, apa yang memang harus kita segerakan, misalnya vitaminnya apa, buahnya apa dan sebagainya, atau juga mungkin ada yang bilang bahwa kalau nggak bisa makan buah secara utuh, bisa juga dibikin jus dan sebagainya. Menurut dokter, pandangan dokter gimana nih, Dok? Iya, kalau berbicara tentang kesehatan mata berarti berbicara tentang konsumsi vitamin-vitamin, kemudian sayur-sayuran. Tapi sebenarnya konsumsi itu harusnya dilakukan oleh ibu yang lagi hamil. Itu sebenarnya gizi pertama awalnya anak dalam pembentukan sel lensa matanya, pembentukan untuk retina saraf matanya itu dari kehamilan. Kemudian kalau berbicara tentang buah-buahan, kita daerah kan semua tidak sama. Betul. Ada yang kaya buah, ada yang kaya sayur, atau ada yang kaya hasil laut. Ya, sebenarnya apapun yang dikonsumsi bagi kita masyarakat di Maluku ini, saya rasa sudah lebih dari cukup. Contoh, kita kan proteinnya tinggi. Betul. Proteinnya tinggi dari mana? Dari hasil laut. Sebenarnya yang ada saya lihat semboyan atau slogan di Ambon sebelumnya itu bahwa gemar makan ikan, itu sangat penting. Itu sebenarnya itu perlu diedukasikan untuk lebih untuk penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan secara umum ya, khususnya mata juga. Kalau untuk vitamin sendiri, vitamin A misalnya seperti vitamin apa, Dok? Kalau berbicara vitamin A, banyak sayur-sayuran, segala macam jenis sayuran. Tapi sebenarnya tomat, segala macam wortel. Jadi sebenarnya kalau berbicara semua yang kita makan, yang penting dia sehat, dia halal, itu bergizi. Nah, zaman sekarang kan banyak yang instan, Dok. Buah dalam kemasan sayur dalam kemasan boleh nggak kita mengkonsumsi misalnya buah-buah atau juga sayur yang mengandung vitamin A itu dalam bentuk kemasan supaya lebih praktis, misalnya kalau kita bepergian kemana, dan untuk mencegah juga kesehatan mata kita ini dengan baik terjaga. Kalau berbicara sudah sampai seperti itu sebenarnya itu agak sedikit bagaimana ya, tapi kalau ini saya berbicara dari segi saya sebagai seorang dokter. Betul. Segala sesuatu yang instan, segala sesuatu yang sintetik itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kalau berbicara yang baik untuk sehat, itu adalah segala sesuatu yang alami, yang betul-betul ada di dalam, yang tumbuh dan berada di dalam bumi ini. Contoh sayuran, pepaya, buah-buahan yang sehat-sehat. Kan kita juga banyak buah-buah. Ada satu daerah, jangan kebanyakan juga makan buah. Contoh durian. Kalau kebanyakan makan durian juga contoh. Untuk orang dengan sudah gangguan pada saraf mata akibat tekanan bola mata yang tinggi atau karena hipertensi yang sudah mengganggu saraf mata. Lah kalau makan durian terlalu banyak juga kan dia juga menyebabkan bisa tekanan bola mata, tensinya naik, bisa juga mengganggu. Contoh sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ini menarik, Dok. Saya pengen tanya lagi nih. Untuk kasus-kasus kesehatan mata itu sendiri di Maluku sendiri, Dok, penyebab utamanya tuh apa sehingga seorang itu misalnya mengalami kebutaan, rabun dan sebagainya, katarak dan sebagainya? Apa nih, Dok, sebenarnya? Iya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kebutaan itu terbagi. Kebutaan yang paling besar disebabkan oleh karena masalah faktor usia. Katarak itu kita berbicara adalah faktor usia. Tetapi kita berbicara kalau berbicara katarak berarti kalau buta karena katarak, tetapi bisa ditanggulangi. Operasi. Jadi operasi. Salah satu, hanya satu saja pengobatan untuk katarak adalah operasi. Kalau berbicara tentang katarak berarti 70% orang menderita katarak itu karena faktor usia, 70-80%. Tapi kalau berbicara kasus yang lain, kalau ada juga trauma mata, infeksi mata, itu karena kalau berbicara infeksi berarti berbicara tentang higienis, bicara tentang mungkin ada trauma atau segala macam. Kemudian jika kita berbicara tentang kasus trauma,
itu berarti mungkin kecelakaan, segala macam. Dan kenapa sampai kebutaan? Karena terlambat ditangani. Kenapa terlambat ditangani? Karena kekurangan dokter mata yang berada di 11 kabupaten kota ini. Oke, baik dok. Ini kita melihat juga fenomena sekarang ini kan sebenarnya anak-anak di usia dini ini bahkan sudah memakai kacamata. Itu berarti bahwa kesehatan mata mereka terganggu, dok. Kenapa sampai seperti itu? Apakah karena memang faktor genetika atau memang karena faktor kesehatan lainnya, misalnya tidak mengkonsumsi buah-buahan pada saat ibunya mengandung anak tersebut, atau apa nih dok? Dalam kasus-kasus yang dokter temui. Sekarang paling banyak itu anak-anak dengan kelainan refraksi. Maksudnya kelainan refraksi itu adalah kelainan mata yang harus menggunakan kacamata nih. Nah, untuk anak-anak ya. Kenapa sekarang? Ya bukan cuman karena, jadi kita berbicara lagi, kembali lagi. Saya rasa kalau bicara tentang gizi di 11 kabupaten kota, saya rasa kita hasil laut aja sudah lebih cukup dibandingkan di daerah atau provinsi-provinsi yang lain. Jadi berarti itu saya skip. Nah, tapi kalau berbicara tentang sekarang mereka kenapa sampai menggunakan kacamata? Iya, karena satu, orang tua mungkin tidak perhatikan kalau anaknya sudah mulai ada gangguan mata. Kemudian tidak pembersihan mata dini. Ya, tapi saya rasa di 11 kabupaten kota, di 241 puskesmas ada program. Itu mereka dokter-dokter atau pegawai-pegawai puskesmas suka turun ke sekolah-sekolah untuk screening. Screening untuk usia sekolah, anak-anak sekolah. Sebenarnya tidak terjadi. Kalau yang itu sebenarnya sudah dilakukan, tetapi penggunaan gadget, penggunaan sangat berpengaruh. Seandainya nih minnya cuma 0,25, anggaplah, atau min setengah. Tapi penggunaan gadget dengan cara tidur, mati lampu, kemudian penerangan yang kurang cukup ya intinya. Kemudian baca juga dalam keadaan gelap, itu juga salah satu. Kalau kita baca dalam keadaan tidur juga mengganggu nggak? Tidak bagus. Nggak bagus juga. Iya, karena kita memaksa saraf mata kita untuk bekerja lebih kuat dibandingkan kalau kita dalam keadaan duduk dengan betul, dengan pencahayaan yang kuat dan nyaman. Baik, dok. Ini menarik karena tadi dokter bilang bahwa sebenarnya penggunaan gadget dan sebagainya itu juga termasuk di lifestyle ya, dok ya. Kalau kita lihat sekarang orang tua membiarkan anak juga gadget dipakai, nonton apa dan sebagainya dalam keadaan penerang yang tidak bagus dan sebagainya. Saya ingin tanya nih, dok. Seperti mungkin jenis penyakit lainnya, kita berkala memeriksakan diri ke dokter atau check up lah katakanlah seperti itu. Kalau urusan mata sendiri, berkala nggak kalau kita ke dokter itu harusnya berapa bulan sekalikah atau jadwalnya seperti apa nih, dok? Saya, pasien-pasien saya selalu saya katakan, saya tidak bilang 3 bulan. 3 bulan bagi saya mereka juga bosan. 6 bulan sekali aja cukup. 6 bulan sekali memeriksakan diri mereka. Apalagi orang yang sudah dengan menggunakan kacamata, apalagi anak muda. Anak-anak usia muda, kalau sudah memakai kacamata, gampang sekali untuk progres, untuk maju. Lebih keren, apalagi dengan lifestyle-nya tadi. Sehingga 6 bulan sekali harus kontrol kembali untuk mencek mata. Kalau mata normal tidak apa-apa 1 tahun sekali juga tidak masalah. Dok, ada satu kasus saya pernah temukan teman saya, dia kacamatanya minusnya lumayan lah tinggi. Ya, terus dia juga rajin mengkonsumsi wortel, dibikin jus, tomat dan sebagainya. Hasilnya adalah minnya itu semakin berkurang. Berkurang katakanlah seperti itu. Itu pengaruhnya apakah memang signifikan dibandingkan dengan misalnya kita melakukan perawatan mata sendiri ke dokter misalnya? Saya balik lagi bertanya. Tapi cuma berkurang sedikit. Iya, dia tidak akan berkurang maksimal. Contoh, kalau orang panas obatnya apa? Obat minum paracetamol. Kalau orang mata kabur, obatnya cuma 1, pakai kacamata. Itu dia. Jadi, tapi dengan cara pola hidupnya yang bagus, penggunaan kacamata itu jadi gini.
harusnya naiknya progresif tuh, karena dia gunakan lifestyle-nya yang tinggi dengan menggunakan gadget, komputer dan segala macam. Tetapi dengan menggunakan vitamin-vitamin, mineral water dan segala macam, mungkin naiknya yang harusnya bisa naik 1, dia bisa naik mungkin cuma 0,25 atau 0,5. Tetapi untuk menghilangkan itu tidak bisa. Obatnya hanya 1. Kacamata. Itu dia, kacamata seperti kameramen saya, Bu. Sangat tepat. Baik, dokter, kita udah banyak ngomong soal kesehatan mata itu sendiri. Ini artinya bahwa saya menarik beberapa garis besar bahwa Maluku masih kekurangan dokter spesialis mata. Di 11 kabupaten kota juga perlu banyak edukasi lagi soal kesehatan mata itu sendiri. Dan juga kayaknya yang lebih utama adalah ibu-ibu hamil juga perlu mengkonsumsi vitamin yang berhubungan dengan kesehatan mata itu sendiri bagi keberlangsungan jabang bayinya ya. Seperti itu. Dok, ini bergeser nih. Banyak dokter yang akhirnya menjadi, saya sebutannya dokter trainer. Menjadi pengusaha apapun itu, mungkin ada yang berhubungan mungkin dengan jiwa entrepreneurnya maupun juga pekerjaannya sehari-hari ya. Seperti dokter, saya berada di sebuah optik dan juga butik seperti itu. Kalau optik, automatically ya banyak kacamata menjadi pilihan kita dan sebagainya, model dan sebagainya. Di lantai 2, teman-teman, kita jujur-jujuran bisa naik ke atas, ada butik di situ. Ini banyak pakaian-pakaian yang memang bisa menjadi pilihan. Saya mau nanya, Dok, bagi waktunya bagaimana sebagai seorang dokter berpraktek, terus juga dinas sehari-hari sebagai ASN, dan membagi waktunya menjadi seorang pengusaha butik juga nih. Kita bongkar-bongkar ya, jujur-jujuran ya, Dok, dikit aja. Manajemen. Saya rasa dalam mengelola suatu perusahaan atau satu usaha, kita harus kuat dalam manajemen. Tidak semua pimpinan itu dia harus turun tangan. Jujur, klinik saya di belakang RST saya itu, saya itu bukan dokter praktek. Saya tidak pernah praktek. Saya hanya kalau ada pasien-pasien yang harus operasi, yang harus saya yang tangani, baru saya turun tangan. Eksekutornya ini. Kalau tidak. Jadi ada dokter mata di situ, ada pegawai saya di situ, ada direktur, ada wakil direktur, kemudian ada manajemen klinik. Baik di Ambon, baik itu di Nusa Niwe. Kami tiap malam laporan akan masuk lewat, saya punya grup, jadi masing-masing per bagian itu ada. Jadi saya dengan mereka itu tidak katanya saya turun tiap saat ketemu. Modal saya percaya kepada mereka, tetapi yang kepercayaan saya, pengawasan saya tetap. Jadi saya tetap dengan pengawasan yang intens, tetapi saya memberikan mereka kepercayaan. Sekarang balik lagi ke butik, sama. Butik juga, saya itu hobi aja. Jadi saya hobi yang sesuatu. Menghasilkan, gitu Bu ya? Hobi yang menghasilkan. Kalau butik itu sama sekali di luar perkiraan banyak orang. Karena saya sendiri suka, karena saya suka aja. Nah itu dia. Saya suka, tapi apakah saya turun tangan sih? Enggak. Kalau kita ngelakuin hobi kita sesuai dengan passion kita, jadinya seperti ternyata ini. Ternyata saya punya passion juga dalam berbisnis. Pakaian. Dok, tapi saya mau nanya, ini jiwa entrepreneurnya menurun dari siapa ya? Papa saya. Nah itu dia. Karena saya dari kecil, papa saya itu, jadi kalau ada musim cengkeh di Pulau Nusa Laut, pasti ke sana. Saya juga ikut ke sana, ikut berjualan kalau di akhir tahun. Kami pergi turun. Kemudian saya juga dulu dagang es. Itu dia perjalanan. Potong sapi. Papa saya potong sapi dan tugas saya adalah menjual. Berjalan ke rumah-rumah penduduk di Saparua. Jadi saya kenal semua orang Saparua, dari orang China sampai orang pribumi, semua, karena saya ke rumah mereka menawarkan tanggal sekian lagi mau potong sapi, mau pesan apa, mau pesan daging sapi apa, sakit dada, mau pesan jantung, mau pesan paru, atau mau pesan daging khas. Itu saya yang itu perjalanan dokter.
sehingga Iya. jiwa entrepreneurnya tumbuh, Iya, tumbuh. sekarang. Iya, saya jadi pedagang seperti papa saya. Oh, iya. Dok, banyak hal sudah kita obrolkan. Iya, padahal saya bukan orang China. Saya orang asli. Terakhir nih dok, sebenarnya saya pengen nanya. Goal terbesar Iya. seorang Dokter Elna Anakota itu di kehidupannya apa sih dok? Goals terbesar dapat menjadi berkat bagi masyarakat Maluku. Amin. Menjangkau yang tidak terjangkau dengan membuat klinik mata di 11 kabupaten kota kalau Tuhan. Amin, amin. Kita doain ya. Terakhir nih, seberapa pengaruh suami? 100% pengaruhnya. Karena saya tanpa suami saya tidak ada apa-apanya. Makanya suami saya terpaksa mesti jadi gini. Mau membentuk suami istri itu harus ada yang dikorbankan. Dan suami saya memilih untuk berkorban dalam karirnya demi mendukung saya dengan apa caranya? Karena kami punya 3 anak ini kami sendiri yang asuh. 2 dokter nanti lagi di kedokteran akan meneruskan usaha. Dan bungsu juga mungkin menuju ke situ. Mereka semua itu sangat terpesona dengan saya. Mungkin karena makanya saya cuma mau anjurkan permasalahan atau apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan jangan dibawa ke rumah. Rumah adalah tempat kita berteduh dan rumah itu adalah kenyamanan kita. Jadi tidak boleh dibawa ke rumah. Makanya anak-anak saya itu tidak ada satupun yang tidak mau jadi dokter. Baik. Dokter akhir nih, 3 kata untuk menggambarkan seorang Dokter Elna. Pertama, keras. Kedua, bekerja keras. Ketiga, selalu mau menjadi yang terbaik. Good job. Terima kasih dok. Sukses selalu. Obrolan menyenangkan di sebuah butik yang kayaknya saya juga harus promo nih. Datang ya, mampir ke sini di Jalan Sultan Babulan nomor berapa dok? Pokoknya Jalan Sultan Babulan deh. Silakan dilihat di situ. Ada Sofia. Ya, ada Sofia. Optik and butik. Kalau pengen kacamata dilihatnya dulu, siapa tahu berminat. Bisa juga pakai BPJS. Ya, siapa tahu berminat. Kalau udah penglihatannya bagus, naik ke lantai 2 ada butik, boleh dipilih bajunya buat gaya ke acara. Sekali lagi terima kasih dokter, obrolannya di Bicara Jujur kali ini. Dan Bicara Jujur kali ini kita sudah jujur-jujuran berbicara dengan seorang dokter mata dan juga pengusaha. Saya sebutnya adalah dokterpreneur, yaitu Dokter Elna Anakota, Magister Hukum. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa mampir ke sini ya. Bye. Bye.